Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yang pada hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kelahiran seorang Nabi yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran mereka. Yang Allah utus Nabi ini dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 21, apa tanggal 20 gitu? Tanggal 20 tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriah, pertanda sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Dzulhijjah. Kita akan meninggalkan tahun 1438 Hijriah untuk memasuki 1439 Hijriah, pertanda kiamat semakin dekat. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa istiqamah hingga husnul khatimah. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan fiqh sirah, tentang bagaimana memahami perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang penuh dengan makna, perjalanan hidup yang penuh dengan hikmah yang seharusnya membawa kita semakin dekat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berbicara tentang peristiwa gajah, di mana peristiwa gajah itu menjadi poin yang mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy. Mereka melihat bahwa Allah Jalla Jalaluhu berpihak kepada mereka, di mana semua pasukan atau semua kabilah bangsa Arab dari Yaman sampai ke Mekah ditaklukkan oleh Abraha. Sebagian pemimpin kabilah itu ditawan, mungkin sebagian dibunuh, tapi tatkala mereka mendekat ke Makkah Al-Mukarram, akhir dari perjalanan mereka adalah kematian yang mengenaskan. Dan ini sebuah karunia Allah yang agung untuk orang-orang Quraisy, di mana mereka terselamatkan. Dan di situ ada pesan tentang seorang yang akan lahir menyelamatkan dunia ini, lahirnya Rasulullah SAW. Baik, silahkan dibaca tentang kelahiran Nabi SAW. Suaranya kurang jelas ya. Dulu jelas biasanya. Mungkin karena pakai mic itu gimana? Hubungan dari perdagangan
Jelas. Sepulang dari perdagangan, mereka mampir ke Madinah. Abdullah mampir ke rumah saudara dari ibunya dari kabilah An-Najjar. Karena beliau sakit, dia menginap karena sakit. Beberapa lama kemudian, akhirnya meninggal dari kebutuhan hidupnya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Umur Abdullah pada waktu itu adalah 20 tahun. Masa yakin inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Nah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? nggak dibaca ayatnya. Alam juga dari pada fa'ala. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia menerima? Barakallahu fiik. Ya, kita berbicara tentang kelahiran manusia yang menyelamatkan dunia ini, yang Allah utus untuk mengeluarkan umat manusia dari jahiliyah mereka menuju alam yang penuh dengan cahaya, dari kegelapan, kebodohan, kesyirikan, kezaliman menuju cahaya tauhid, cahaya keadilan, dan luasnya rahmat dan anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Kita tahu bahwasanya ayahanda Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab dari kabilah Zuhrah. Kemudian Abdullah berdagang, karena penduduk Mekah kerjaan mereka itu bukan bercocok tanam, berbeda dengan penduduk Madinah. Penduduk Mekah mereka memiliki perdagangan ke Syam dan perdagangan ke Yaman. Barang dagangan itu dijual kepada penduduk Mekah dan dijual kepada orang-orang yang datang ke Mekah dalam rangka umrah atau haji. Disitulah mereka mendapatkan keuntungan. Di samping lagi mereka bisa memonopoli perdagangan di kota Mekah, di mana orang-orang yang mau berangkat umrah atau haji itu tidak boleh mereka bawa kain dari luar Mekah, kain ihram itu. Jadi kain yang digunakan untuk ihram, yang digunakan untuk tawaf itu harus dari Mekah. Ini salah satu monopoli dagang mereka, sehingga barang dagangan mereka laku. Bagi orang-orang yang tidak bisa beli, maka mereka terpaksa tawaf dalam kondisi telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Dan biasanya mereka melakukan tawaf telanjang pada malam hari karena mereka malu dilihat oleh orang-orang. Tapi perdagangan orang-orang Quraisy terkenal pada waktu itu. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW, berangkat ke Syam untuk berdagang. Apa yang mereka miliki di Mekah mungkin mereka bisa jual, lalu mereka membeli barang-barang dari Mekah untuk dibawa ke dari Syam untuk dibawa ke kota Mekah Al-Mukarramah. Di jalan sakit, meninggal dunia di kota Madinah An-Nabawiyah. Dia meninggal di tempat saudara-saudara ibunya, karena ibunya Abdullah ini disebutkan dari kabilah Bani Najjar. Ingat, ibunya Abdullah, bukan ibunya Rasulullah SAW. Aminah bintu Wahab dari Bani Zahra atau Bani Zuhra. Adapun ibunda Abdullah, istrinya Abdul Muttalib, maka dia dari kabilah Bani Najjar, dan ayahanda Nabi dimakamkan di kota Madinah pada waktu umur 25 tahun. Bagaimana kondisi ayahanda Nabi? Ayah Nabi sudah selesai. Nabi ketika itu masih di kandungan ibundanya. Beliau di kandungan ibundanya, beliau harus menerima takdir Allah lahir tanpa ayah yang menyambut kehadiran, yatim. Dan itulah firman Allah yang dikatakan, alam yajidka yatiman fa'awa. Di surah Ad-Duha Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasul SAW. Salah satu nikmat itu adalah yatim.
Nabi yatim, kemudian Allah lindungi, Allah rawat Nabi. Rawatan pertama dirawat oleh ibundanya. Ibundanya meninggal dunia, dirawat oleh kakeknya. Kakeknya meninggal dunia, dilindungi oleh pamannya. Pamannya meninggal dunia, dilindungi oleh penduduk Madinah, orang-orang Ansor. Itulah perlindungan yang Allah berikan kepada Rasul SAW. Dan kita ini adalah orang-orang yang harus mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena terkadang banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita ujub, takabur. Padahal dulu kau orang nggak mampu, dulu kau orang nggak punya. Ingat dulu kau ketika mengadu nasib berangkat ke Jakarta, suamimu dulu kerjanya apa? Kau nggak punya rumah, kau masih ngontrak rumah pada waktu itu. Suamimu tiap hari mungkin naik angkot, naik angkutan kota. Lalu sekarang ketika Allah berikan pintu rezeki kepadamu, orang kadang-kala lupa. Maka mengingat nikmat yang Allah berikan membuat kita mensyukuri nikmat itu. Kemudian disebutkan di sini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin. Secara sepakat, karena ada nas yang menyebutkan bahwasanya di hari Senin itu, hari itu adalah hari kelahiranku. Yaum wulidtu fihi wa uhiya ilayya. Pada hari itu Nabi SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Quran Al-Karim. Jadi hari Senin itu hari dilahirkannya Nabi SAW, dan hari Senin hari diturunkannya kepada Nabi SAW Iqra. Selesai. Kemudian Nabi dilahirkan di Mekah. Adapun tempat kelahirannya, ada yang mengatakan di daerah Syi'ib Bani Hashim, ada yang mengatakan di rumah yang ada di Sofa, dan yang menjadi bidan, yang bertindak sebagai bidan untuk kelahiran Nabi SAW adalah ibunda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dilahirkan bulan apa? Kita tahu Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ternyata bulan kelahiran Rasulullah SAW dan tanggal kelahirannya diperselisihkan. Ya, kita tahu jangan Rasul SAW, orang-orang yang dilahirkan 80 tahun yang lalu, itu mereka kadang-kadang ditanya, kau lahir kapan? Wallahu a'lam, kata dia. Kalau ditulis di KTP tapi itu ngarang, kata dia. Karena nggak tahu, pada waktu itu belum ada pencatatan akte kelahiran. Kemudian bidan yang menanganinya masih ditulis. Kita tahu yang menanganinya adalah ibunda Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Tapi tidak dicatat lahirnya. Biasanya kelahiran itu yarhamukallah ditulis lengkap. Yang sekarang lahir jamnya disebutkan. Jam 2:05 lahir bayi perempuan dengan panjang berapa? Kemudian dengan apa lagi? Bobot. Dengan bobot sekian. Itu ditulis, tapi dulu nggak ada. Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama lahirnya di bulan apa. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di bulan Ramadan, bukankah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi tepat pada umur 40 tahun. Jadi kalau tepat pada umur 40 tahun mesti bulan Ramadan, karena turunnya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Itu pendapat yang mengatakan di bulan Ramadan. Tapi yang sahih, Syekh menyebutkan yang sahih, beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Namun masalah tanggal berapanya terjadi beda pendapat. Kenapa? Nanti kita akan lihat perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan ibadah khusus yang dilakukan pada hari itu. Sehingga kalau ada ibadah khusus yang
harus dikerjakan pada hari kelahiran Nabi SAW, maka harus ada nas, ada dalil yang menunjukkan beliau lahir pada tanggal sekian. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Itu perselisihan di antara ulama. Cuma yang masyhur. Masyhur bukan berarti itu yang benar. Karena sekali lagi, kita tidak perlu berselisih pendapat tentang tanggal lahirnya, karena tidak ada hubungannya dengan ibadah tertentu. Adapun tentang tahunnya, maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya lahirnya Rasulullah SAW itu pada Amul Fil, pada bulan gajah. Ini yang masyhur dan pendapat kebanyakan ulama. Dan sampai dikatakan tidak ada yang meragukan bahwa Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Cuma kapan? Ada yang mengatakan 40 hari setelah peristiwa datangnya gajah. Ada yang mengatakan 40 tahun setelah peristiwa gajah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dikenal tahun itu dengan tahun gajah. Tapi yang jelas, insya Allah beliau lahir pada bulan-bulan di mana gajah datang menyerang kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau bulan Masehi, ya, Anda lihat Syekh di sini menyebutkan beliau dilahirkan secara Masehi pada tahun 571. Kenapa ini perlu disebutkan? Kenapa ini perlu disebutkan? Karena orang-orang sudah meninggalkan kalender Hijriah. Berbeda dengan kitab-kitab ulama terdahulu. Kita nggak akan temukan tuh di kelahiran Nabi, di kelahiran Abu Bakar As-Siddiq, di kelahiran ulama-ulama penyebutan tanggal Masehi. Kenapa? Karena mereka tahu dengan tanggalan Hijriah. Sedangkan generasi yang selanjutnya mulai, kalau kita melihat di biografi banyak ulama sudah mulai itu, penulis-penulis yang baru ditulis tuh secara Hijriah tahun 1000 umpamanya 300 sekian, Masehinya sekian. Secara Hijriah lahir pada tahun 150 Hijriah. Ini lahirnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka ditulis sama mereka. Tinggal ditambahkan berapa tahun tuh. Secara Masehi sekian. Kenapa perlu? Karena kita tahunya tahun sekarang tahun 2017. Sehingga tatkala disebutkan kalender-kalender Hijriah, ya banyak di antara anak-anak kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri yang kadang-kala tidak bisa mengetahuinya secara akurat, secara terperinci. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan tahun lahirnya Nabi SAW. Ada sebuah keajaiban di mana Rasulullah SAW mengatakan, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusur asyam. Ibuku melihat ketika lihat dalam mimpinya, keluar dari dia itu cahaya yang menerangi istana-istana yang ada di Syam, istana-istana Romawi pada waktu itu. Itu keajaiban yang dilihat oleh ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah lahir, apa yang dilakukan oleh ibunda Rasulullah SAW? Dia kirim orang untuk membawa Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya. Abahnya sudah meninggal dunia. Dibawa oleh orang menuju kakeknya, sama kakeknya digendong, kemudian dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Dan di hari, setelah sampai pada hari yang ketujuh,
Dia memotong kambing dan mengundang orang-orang Quraisy. Ya, di sini disebutkan memotong kambing ya. Tapi kalau di bahasa Arabnya tidak disebutkan memotong kambing. Memotong hewan. Bisa jadi kambing, bisa jadi onta. Tapi karena akikah itu lebih kepada kambing, maka mungkin penerjemahnya mengatakan memotong kambing. Kemudian dia undang orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang sudah selesai makan, mereka pada bertanya. Mereka bilang, "Ya Abdul Muttalib, ma sammaita ibnaka alladhi da'aitana ala wajhi?" Wahai Abdul Muttalib, siapa nama yang kau berikan kepada anakmu ini, yang kau undang kami dalam acara dia? Apa kata Abdul Muttalib? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Aku namakan Muhammad. Maka mereka bertanya, karena ada sesuatu yang agak aneh. Bangsa Arab itu biasa memberi nama anaknya seperti nama kakek-kakeknya, karena mereka memiliki sedikit sifat buruk, yaitu fanatisme jahiliyah, berbangga dengan nasab-nasab. Maka mereka lebih bangga ketika ngasih nama anak dengan nama kakek-kakeknya. Maka orang kafir Quraisy pada waktu itu bertanya, "Kaifa samaita bismin laisa li ahadin min abaika wa qaumika?" Gimana kau itu memilih sebuah nama yang nama itu tidak ada di nama nenek moyangmu, dan nama itu juga tidak ada di kaummu. Artinya bangsa Quraisy nggak ada yang namanya Muhammad. Kalau nama Hamzah banyak, nama Abdullah sendiri banyak. Bapak Nabi SAW namanya Abdul. Apa kata Abdul Muttalib? Nih, ketika orang ngasih nama anaknya, tolong niat yang benar ketika memberi nama anak. Kenapa kau beri nama anak itu? Dan biasanya orang tua memberi anak itu ada niat. Sayangnya anak-anak banyak yang tidak bertanya kepada orang tuanya. Ayah, kenapa kau kasih nama aku? Umpamanya Ibu Sandra. Apa artinya Sandra, Ibu? Nah, ada Ibu Sandra? Apa artinya? Tidak tahu, Ustaz. Insya Allah bagus. Masa Ibu Sandra umur berapa sekarang Ibu Sandra? Bayangkan berapa tahun bawa nama itu nggak tahu artinya. Tapi ala kulli hal, insya Allah artinya baik, mudah-mudahan baik. Karena kita tahu Sandra itu menyandra orang ya, disandra atau apa. Iya, mungkin itu menyandra hati suami artinya. Nah, barakallahu fiik. Tapi tadi, ketika orang tua ngasih nama pasti ada maksudnya. Kita perlu tanya, Abah, kau kenapa kasih nama aku Fulan? Apa yang kau inginkan kau kasih nama aku umpamanya anak Syafiq? Kenapa Abah kau kasih nama aku Syafiq? Anak perlu bertanya. Dan orang-orang kafir Quraisy tanya sama Abdul Muttalib, kenapa kau kasih nama dia nama itu? Ada maksud apa? Kalau untuk berbangga-banggaan, nenek moyangnya nggak ada yang namanya gitu. Kalau untuk mencontoh orang, mungkin di mana di kota Mekah ada namanya Muhammad, orang yang terkenal, nggak ada di Mekah orang yang namanya Muhammad. Di kaummu itu nggak ada tuh, di keturunan-keturunanmu itu nggak ada tuh. Apa kata Abdul Muttalib? Dia mengatakan, "Innila arju ayyahmadahu ahlul ardi wa yahmadahu ahlus sama." Aku berharap nih anak terpuji, dipuji oleh penduduk bumi dan dipuji oleh penduduk langit. Subhanallah. Jemaah, ini yang namanya
petunjuk dari Allah. Allah itu memberikan petunjuk kepada semuanya. Ada petunjuk yang maknanya seperti petunjuk yang Allah berikan kepada burung-burung. Bagaimana burung itu bisa membuat sarang. Bahkan sarang burung itu beda-beda. Itu Allah yang kasih petunjuk. Bagaimana ibunda seekor kambing, ketika anaknya lahir, dia langsung jilatin tuh anak kambing. Itu Allah yang kasih itu petunjuk sama dia. Alladzi khalaqa kulla syai'in, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Itu Allah yang memberikan itu. Abdul Muttalib Allah arahkan untuk memberikan nama cucunya Muhammad. Dia kasih nama Muhammad. Ada yang mengatakan ibunya ngasih nama Ahmad. Kakeknya ngasih nama Muhammad, ibunya ngasih nama Ahmad. Dan itu yang kita lihat, Nabi SAW memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah Ahmad, yang disebutkan di surat As-Saff. Allah mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi itu yang dilakukan oleh kakek Rasulullah SAW. Dan nama Muhammad ini tidak biasa, tidak populer di masa jahiliyah, kecuali ada beberapa orang tua di kabilah-kabilah Arab itu yang memberi nama anaknya Muhammad ketika mereka dapat informasi kalau nanti akan ada nabi di akhir zaman yang namanya Muhammad, dan mereka berharap anaknya itu jadi nabi. Tapi ternyata semua orang yang bernama Muhammad pada waktu itu tidak ada yang mengaku menjadi nabi, dan tidak ada yang diakui atau dia mengaku tidak, dan tidak ada orang yang mengangkat dia untuk jadikan nabi. Baik, insya Allah kita udah jelas tentang kelahiran Rasul SAW. Beliau dilahirkan pada hari Senin, sepakat semua ulama. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Nah, tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Ada yang mengatakan di dekat masjid dulu itu, di dekatnya Bukit Marwah ada perpustakaan. Dulu katanya di situ tuh tempat lahirnya Nabi SAW. Tapi tidak terlalu penting hal itu. Karena apa? Karena tidak ada ibadah khusus yang berkaitan dengan tempat itu. Kita perlu tahu Arafah. Dan kita harus jelas batasan-batasan Arafah. Kenapa? Karena ada ibadah yang berkaitan dengan tempat itu. Kita harus tahu dengan Muzdalifah. Kita harus tahu batasan Mina. Karena di situ ada ibadah yang berkaitan dengan tempat. Adapun tempat lahirnya Nabi SAW, tidak ada ibadah tersendiri yang harus dilakukan di tempat itu. Kadang-kala kita mengkeramatkan suatu tempat sehingga tempat itu menjadi bisa menyebabkan orang memiliki keyakinan yang macam-macam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu bai'atus syajarah, bai'at Hudaybiyah, yang dilakukan di bawah pohon di Hudaybiyah. Di masa Umar bin Khattab, pohon itu ditebang sama Umar. Kenapa? Karena dilihat orang sudah mulai mengunjungi tempat itu, berkunjung, ziarah ke tempat itu. Padahal tidak ada ibadah tersendiri yang dilakukan di tempat itu. Maka melihat orang mulai tidak benar, sama Umar dipotong. Ketika orang mulai ada keyakinan yang tidak benar dengan Hajar Aswad, nggak mungkin Umar mencongkel Hajar Aswad. Tapi kalau pohon mungkin, karena memang tidak ada kemuliaan untuk pohon itu yang harus dibiarkan akhirnya pohon itu. Hajar Aswad, orang mulai berebut cium Hajar Aswad. Mereka mungkin memiliki keyakinan macam-macam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Suatu hari dia mendatangi Hajar Aswad di depan orang-orang. Lalu sebelum dia mencium Hajar Aswad, Umar berbicara kepada Hajar Aswad itu dengan berkata, "Inilah a'lamu annaka hajar." Aku benar-benar tahu kalau engkau hanya batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan manfaat sama aku, engkau juga tidak bisa memberikan mudarat kepada aku. Engkau hanya sebuah batu.
laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mencium. Ini yang disebut mutaba'ah. Kalau Umar bin Khattab ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu aja. Jadi keyakinan yang macam-macam itu perlu dihilangkan. Sehingga tadi kita sampaikan, adapun masalah tempat, di mana tempat Nabi alaihi salatu wasallam dilahirkan, di Mekah. Tapi secara detail di mana, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan tadi Darus Safa, ada yang di Syi'ib Bani Hashim, tapi yang jelas beliau dilahirkan di Mekah. Kemudian berkaitan dengan tahunnya, tahun gajah. Berkaitan dengan tanggalnya, ini bermasalah. Tanggal dan bulannya. Ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Yang mengatakan Rabiul Awal berbeda pendapat tentang tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang tanggal 10, tanggal 12, sampai ada yang mengatakan tanggal 17 dan tanggal 22. Ini pertanda kalau mereka tidak mendapatkan nas yang jelas yang memutuskan perbedaan itu. Karena Nabi alaihissalam juga tidak pernah menjelaskan. Maka di sini ketika berbicara tentang hikmah dari sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa menyadari bahwasanya tidak ada ibadah khusus pada waktu lahirnya Nabi alaihissalam. Nabi tidak pernah melakukannya. Dan Nabi juga tidak pernah mengajak para sahabat untuk melakukan hal itu. Berbeda dengan tanggal 9 Arafah. Nabi menganjurkan puasa pada tanggal 9 Arafah. Berbeda dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi di situ berkorban, dan itu Idul Adha, ada ibadah. Dengan hari Asyura, Nabi mengatakan hal itu. Tapi dengan hari kelahirannya, Nabi tidak mengadakan apa-apa untuk hari itu. Di samping lagi, tidak ada yang bisa memutuskan secara pasti tentang tanggal lahirnya Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, dibaca yang kedua. Nah, yang halaman 53, pembahasan ini dan penelitian tentang pembahasan ini pembahasan tidak terdapat yang mengenai kelahiran ini serta upaya untuk menurunkan pandangan-pandangan itu, menjadikan dalamnya kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita. Karena begitu perhatian kepada sejarah perjalanan dan kehidupannya. Masya Allah. Nah, ini kita lihat bagaimana para ulama berusaha meneliti secara detail kapan beliau dilahirkan. Ini bukti para ulama cinta kepada Nabi alaihissalam. Maka mereka cari itu tanggal lahirnya Nabi alaihissalam. Tapi ternyata tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan tanggal lahir. Tapi usaha dari para ulama itu bukti kecintaan mereka. Jangan sampai kita, aduh nggak ada urusan sama ibadah kan? Ada apa nak cari-cari? Tetap ulama kan ingin tahu kapan pastinya lahirnya Rasulullah SAW, dan ini bukti cinta mereka kepada Nabi alaihissalam. Kemudian yang ketiga, hari Senin merupakan hari yang istimewa dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu beliau menikah, dan pada hari itu pula beliau diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari itulah beliau meninggal dunia. Rasulullah SAW mengajarkan untuk berpuasa pun pada hari Senin dan hari Kamis. Barakallahu fiik. Jadi hari Senin hari yang istimewa. Maka ada pemahaman di Barat ya, kalau nggak salah mereka apa istilahnya? Kemudian muncul Alek Monday. Apa?
I don't like Monday. Oke, Masya Allah. Kita ini kacau bahasa Inggrisnya jemaah. I don't like Monday. Mereka tidak suka dengan hari Senin. Kita cinta sama hari Senin. Cuma memang karena hari awal kerja itu hari Senin, orang-orang akhirnya benci dengan hari Senin karena dia itu hari kerja. Coba mulai kerjanya itu hari Sabtu, liburnya hari Jumat, orang nggak akan suka sama hari Sabtu. Tapi sekarang orang cinta sama hari Minggu, hari Ahad. Mereka cinta dengan hari Sabtu dan mereka benci dengan hari Senin. Makanya perlu diluruskan pemahaman itu. Seharusnya setiap Muslim cinta dengan hari Senin. Ditunggu-tunggu tuh hari Senin. Kenapa? Ini hari dilahirkannya Nabi SAW. Hari beliau menjadi Rasul. Hari beliau meninggal dunia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ dianjurkan kita puasa. Dan pada hari itu amal ibadah diangkat. Itu berkaitan dengan hari Senin. Dan hari Kamis masalah amal ibadah diangkat ya. Maka kita harus cinta dengan hari Senin. Seorang Muslim catat tuh, I like Monday. Aku cinta dengan hari Senin. Dan ingat, bukan karena memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Tapi karena Nabi berpuasa pada tanggal itu, kita berpuasa pada tanggal itu. Karena sebagian orang ada yang bertanya, Ustaz, berarti dianjurkan Ustaz ya berpuasa di tanggal kelahirannya. Orang itu kalau hari Rebu berarti anak puasa hari Rebu sunnahnya. Yang dilahirkan hari Selasa, puasanya hari Selasa. Enggak. Kita syariat ini ikut Rasulullah SAW. Dan kita berpuasa di hari Senin, itu sepanjang tahun, tidak hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita berpuasa terus, dan itu kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita selesai itu. Kita tinggalkan tentang kelahiran Nabi SAW. Kita masuk kepada hikmah yang lainnya. Hikmah yang lainnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tanpa bapak. Dilahirkan tanpa bapak. Dan ini disebutkan adalah tingkat yatim yang paling tinggi adalah anak yang lahir bapaknya nggak ada. Itu tingkat yatim yang paling tinggi. Dan apa hikmahnya? Kalau kita bicara Rasulullah SAW dilahirkan dalam kondisi yatim, dan disebutkan di sini, bahwasanya agar tidak ada peluang bagi orang-orang yang ingin menyanggah kenabian Rasulullah SAW dari orang-orang Mekah sendiri, dari orang-orang di sekitar Mekah, dari semua manusia yang ada sampai akhir zaman. Mereka tidak akan bisa berkata mereka tidak akan bisa berkata dalam rangka menafikan kenabian Rasul SAW dengan berkata itu tuh dia tuh dapat itu dari bapaknya. Bapaknya yang ngajarin dia, bapaknya yang mendidik dia, ibunya yang mendidik dia. Kita akan lihat nanti bapaknya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya punya anak banyak, sibuk ngurusin anak. Oh, siapa muslim? Bentar nih ada yang tewas. Kemana siapa muslimnya kok hilang? Siapa muslim? Subhanallah. Nah, kita lanjutkan. Bahwasanya di mana orang-orang tidak bisa mengatakan, oh fulan diajarin sama bapaknya, diajarin sama ibunya. Tapi fulan memang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kakeknya umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, akhirnya dia ikut sama pamannya. Baik, ini juga memberikan pengalaman yang sangat luas buat Nabi SAW untuk menjalani kehidupan ini.
sendirian. Beliau akan mengalami pengalaman yang sangat panjang sekali hidup sebagai anak yatim, dan itu akan, ya, orang yang susah itu akan menghargai kesusahan orang. Makanya kita lihat orang naik gunung, ya, orang naik gunung, kita pernah naik gunung dan kita rasakan berat. Ketika orang itu sampai sukses, Anda mengatakan Masya Allah, berat naik gunung itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak pernah, dia mengatakan Masya Allah, kok ada apa bangga naik gunung, semua orang bisa naik gunung, kata dia. Tapi Allah menjadikan Rasul SAW tidak lahir dari keluarga yang kaya, lahir dari keluarga yang miskin, yatim, agar dia menjadi orang yang punya empati dan simpati nanti di kemudian hari ketika beliau menjadi seorang nabi. Dan itu terbukti. Nabi SAW begitu perhatiannya sama anak yatim, perhatian banget. Bahkan beliau mengatakan, pernah beliau berceramah mengatakan kepada para sahabatnya, ana wa kafilul yatim kahatain, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Beliau merasakan menjadi anak yatim. Ya subhanallah, ana lihat sekarang, ana punya anak Yusuf, kalau dia diganggu sama kakaknya, dia lari, dia panggil baba, 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 baba. Dia minta tolong, dia punya ayah, dia punya apa, dia panggil ayahnya, dia panggil ibunya. Tapi ketika anak yatim, dia mau panggil siapa? Mau panggil pamannya, semua manggil pamannya bapak, dia manggil paman, dan dia tidak punya bapak. Dan bagaimana perasaan tuh anak? Tapi itulah yang Allah inginkan. Bagaimana muncul seorang nabi yang dari bawah, dari semua kepahitan, dia merasakan kepahitan hidup ini, kemudian dia bisa memberikan pencerahan kepada umat agar memperhatikan anak-anak yang hidup dalam kepahitan. Beliau pernah mengatakan, Masya Allah, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain, aku benar-benar akan menimpakan kesusahan kepada kalian dalam urusan dua hak, atau hak dua orang yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim. Wanita dan anak yatim. Jadi dulu anak yatim, kalau bapaknya kaya, pamannya ambil tuh harta anak yatim, dimakan sama mereka, sehingga turun ayat-ayat yang berkaitan dengan memakan harta anak yatim. Taib. Kemudian kita lihat Rasulullah SAW hidup bersama ibunya, dan ini bukan apa istilahnya, kebetulan, tapi memang Allah yang ingin seperti itu. Dan kalau kita lihat, kita akan dapati para nabi yang mereka dididik oleh ibu mereka, bukan ayahnya. Bukankah di sini ada arahan tentang pentingnya seorang ibu, tentang besarnya peran seorang istri dalam mencetak, mendidik generasi masa depan. Maka yang memilih seorang istri itu menjadi sangat penting ketika sang ayah ini memikirkan masa depan anaknya. Sebagian orang tua, dia ketemu perempuan pinggir jalan, dia lihat cantik, ketemu di kafe, ketemu di tempat karaoke, biduan atau apa, dia nikahi. Karena dia berpikir ini perempuan cantik, mungkin nanti anak-anakku jadi tampan dan cantik. Hanya itu yang dia pikirkan. Padahal peran seorang ibu sangat besar sekali. Dan Syekh menyebutkan di sini bagaimana Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya, jauh dari ayahnya, bersama ibunya, masih di susuan ditinggal sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang lagi udah remaja,
Datang lagi mau disembelih tuh Ismail alaihissalam. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail alaihissalam yang dididik oleh ibunya, apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar, insyaallah. Jadi ingat, yang menjadi apa istilahnya, single parent, jangan sampai engkau mendidik anakmu untuk benci sama bapaknya. Karena terjadi kadang-kala ibu membuat sang anak benci sama bapaknya. Bapakmu itu nggak bener, masa kau masih merah, masih jabang bayi udah ditinggal. Subhanallah, nggak perlu. Yang perlu kau lakukan adalah mendidik anak itu supaya berbakti kepada orang tuanya. Dan Nabi Ismail dididik oleh ibundanya. Apa yang terjadi? Masya Allah. Jadi dia menjadi sosok seorang pemuda yang siap menghadapi masa depan. Ketika Nabi Ismail menikah, ternyata Nabi Ismail salah memilih istri. Terjadi. Ingat kisah Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah dan tidak berjumpa dengan Nabi Ismail. Dia ke rumahnya Nabi Ismail, diketuk, datang perempuan. Perempuan ini istri Nabi Ismail. Ditanya sama Nabi Ibrahim, nggak tahu perempuan sama mertuanya, nggak tahu. Artinya ketika pernikahan itu Nabi Ibrahim nggak datang, sehingga istrinya ini tidak tahu dengan mertuanya. Benar-benar hidup mandiri Nabi Ismail. Dia tidak ingin menyusahkan orang tuanya juga. Ya udah, dia menikah. Ditanya sama Nabi Ibrahim, kemana suamimu? Suamiku lagi yaktasib lana, lagi berburu cari makanan buat kita. Lalu ditanya, bagaimana kehidupan kalian? Hidup kita melarat, kita susah, aduh kondisi ekonomi yang sangat sempit, macam-macam. Berkeluh kesah nih istrinya Nabi Ismail. Dan ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau mau berkeluh kesah, cari-cari orang yang tepat. Anak lihat, anak baru sekarang kepikiran nih, bagaimana nih istri Nabi Ismail cerita tentang kehidupannya kepada orang yang tidak dikenal. Nggak kenal nih. Ini pertanda manusia itu suka menceritakan kondisi dia kepada semua orang. Ketemu pengajian, mamanya baru kenal sama orang, Masya Allah, dari mana ibu? Dari sini, mamanya, Masya Allah. Gimana kehidupan keluarga ibu? Aduh, ana susah, ruwet sama suami ini. Kau nggak kenal sama tuh perempuan, udah cerita macam-macam. Itu kayaknya nggak tahu apa itu tabiat ibu-ibu. Ibu-ibu, Masya Allah, sepakat tidak? Bersepakat untuk mengatakan tidak? Itu istri Nabi Ismail cerita sama orang nggak dikenal. Cerita sama orang nggak dikenal. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, kirim salam aku kalau dia datang nanti. Lalu sampaikan pesanku sama dia. Dia suruh ganti tuh depan pintu rumahnya, bandolan pintu rumahnya, ada kayu biasanya di rumah-rumah dulu itu. Rumahnya itu biasanya agak tinggi dari tanah, maka ada anak tangga di depan rumahnya itu. Suruh ganti itu kayu itu, suruh ganti. Sudah. Berangkat Nabi Ibrahim pulang. Nabi Ibrahim tidak menunggu. Wallahu a'lam, kenapa tidak menunggu? Apa memang mereka itu ketika berburu itu berhari-hari baru balik? Ketika Nabi Ismail balik, Nabi Ismail tanya, ada orang yang datang? Iya, ada orang yang datang tuh. Orangnya tua, dia sifatin Nabi Ibrahim ini yang tua, yang kayak gini, macam-macam orangnya, jelek pokoknya. Terus ya dia pesen, kirim salam sama kau. Katanya suruh ganti tuh bandol pintu rumah tuh, kata dia. Pikirnya bandol pintu rumah itu rumah beneran. Apa kata Nabi Ismail?
Yang datang tadi itu bapak anak. Dan pesan dia untuk mengganti bandol pintu rumah itu, anak tangga depan pintu rumah itu, dia itu nyuruh aku ganti kau. Sudah kalau gitu, kau pulang ke orang tua. Ceraikan. Nggak pantas seperti ini wanita untuk menjadi ibu buat anak-anak seorang nabi. Yang kerjanya berkeluh kesah, yang senantiasa menuntut ini, menuntut itu. Bagaimana kelak anak-anaknya ketika seorang ibu hidupnya hanya berkeluh kesah, nggak pernah mensyukuri nikmat? Maka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melihat kepada yang di bawah kalian. Lihat kepada yang di bawah. Kau melihat, oh tetangga Masya Allah punya mobil, kau belum punya mobil. Tuh kejadian di Jakarta, seorang suami yang bunuh istrinya. Gara-gara apa? Gara-gara istrinya nggak bersyukur. Nuntut ini, nuntut itu, jelek-jelekan suaminya. Dan nggak pantas. Orang yang cerdas diceraikan istri kayak gitu. Makanya Nabi Ibrahim langsung katakan kepada Nabi Ismail, ceraikan. Karena dia tidak berpandangan apa istilahnya, tidak optimis dalam menghadapi kehidupannya, selalu pesimis. Maka hati-hati ibu-ibu, ingat, kalau seorang wanita memiliki sifat seperti itu, segera dirubah, karena kok hendak mendidik generasi masa depan. Kemudian Nabi disebutkan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang membesarkan Nabi Musa? Yang ada dalam Al-Quran kalian cerita-cerita ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya. Dan bagaimana Allah menguatkan hatinya ibunda Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Diwahyukan kepada Nabi Musa agar disusui. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kalau kau takut, kau buang anakmu ke sungai. Wala takhafi wala tahzani. Kata Allah, kau jangan takut, jangan khawatir. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut. Allah mengatakan ini ilham kepada ibunda Nabi Musa, nanti akan dibalikin anak itu dan dia akan menjadi nabi. Dan kalau bukan karena Allah memberikan kekuatan kepada ibunda Nabi Musa itu, ibu Nabi Musa akan menjerit itu melihat anaknya dilempar ke sungai. Gimana dia? Anak dilempar ke sungai. Tapi Allah berikan kekuatan. Siapa yang mendidik Nabi Musa? Ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam disebutkan di sini. Masya Allah. Siapa yang mendidiknya? Ibunya. Bahkan dia nggak punya bapak. Yang mendidik adalah Maryam binti Imran alaihissalam, dan dididik untuk menjadi orang yang kemudian tabah, sabar menghadapi kondisi Bani Israel. Nabi kita Muhammad alaihissalam, Masya Allah, bagaimana dia dididik oleh Aminah binti Wahab, dikirim untuk disusui di kampung Astaghfirullahaladzim, Halimah Sa'diyah. Dan kalau kita lihat tuh, ibu dulu itu, ibu-ibu masa lalu itu, apa namanya ya, kuat mereka hatinya. Mereka menghadapi berbagai tantangan itu dengan hati yang lapang. Dan bisa kita lihat sekarang banyak wanita-wanita yang menunda berangkat umroh, menunda berangkat haji. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Anaknya masih kecil, ini itu. Dulu anaknya masih bayi disusukan oleh bundanya. Demi apa? Demi anaknya. Supaya anaknya tumbuh besar, kuat di tempat itu. Adapun sekarang kan kadang-kala ibu-ibu, ya Allah ya, kecintaan mereka kepada anaknya membuat mereka memanjakan anaknya, kemudian membuat sang ibu, ya kita kan lihat nanti bagaimana Syekh menyebutkan banyak orang tua yang akhirnya gara-gara anak dia jadi takut bersedekah, takut berangkat umroh, takut berhaji, takut macam-macam. Gara-gara apa? Gara-gara anak. Kalau nggak ada anak dia akan melakukan semua itu. Ternyata anak jadi fitnah buat mereka. Maka disebutkan di sini hendaklah seorang itu memilih pasangan hidup yang baik, kemudian mendidiknya sehingga
bisa menjadi ibu buat anak-anak kita. Yang kedua di sini disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim hingga peranan kasih sayang ayah tidak mempengaruhi tarbiyah, tetapi langsung diambil alih oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wastana'tuka li nafsi," dan aku telah memilihmu untuk diriku. Selain itu Allah berfirman juga kepada Nabi Musa, "Walitusna'a ala aini," dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Jadi Allah langsung. Pengaruh bapak nyuruh ini, bapak perintah itu, intervensi macam-macam, nggak ada. Dan ini adalah karunia Allah kepada Nabi SAW. Dan orang-orang yang yatim, yang tidak ada orang tuanya, bahkan tidak ada ibunya, hidup sebatang kara, engkau bisa menjadi orang besar. Jangan berpikir orang-orang besar itu adalah orang-orang yang punya orang tua, yang bapak ibunya hidup, mereka dididik dengan kasih sayang orang tua. Enggak juga. Berapa banyak orang-orang yang tidak jadi apa-apa, bahkan jadi sampah masyarakat, bapak ibunya ada orang tuanya, bahkan orang tuanya berada, bukan orang tua yang miskin. Sehingga kalau kita orang tua miskin, dia tidak bisa mendidik anak karena harus bekerja. Ini bapaknya kaya, ibunya juga kaya, penghasilannya kaya, cuma karena mereka sibuk dengan dunianya, anaknya tidak ada yang mendidiknya. Maka perlu dilihat bahwasanya yang memberikan kehormatan itu sejatinya Allah Jalla Jalaluhu, bukan orang tua. Baik, kita berbicara tentang lingkungan mempengaruhi, ada pengaruh lingkungan. Bahkan kita tahu peran kedua orang tua membuat anak itu jadi majusi. Peran kedua orang tua membuat anak itu jadi Nasrani. Kita lihat, kadangkala ada anak seorang muslim yang diambil anak oleh non muslim, jadi non muslim dia itu, karena peran orang tuanya. Sedangkan Rasulullah SAW, beliau langsung diambil alih oleh Allah dalam pendidikannya. Baik, kemudian di sini disebutkan tentang ada pelajaran dakwah yang menunjukkan bahwa kekayaan, martabat dan kemuliaan tidak ada hubungannya dengan anak yatim. Tidak ada kaitannya dengan orang tua yang masih hidup. Karena begitu banyak di antara kita yang gelisah karena memiliki ketergantungan dengan anak-anak. Dan masa depan anak-anaknya, mereka takut anaknya terbengkalai bila diajak untuk bersedekah. Ini tadi yang kita sebutkan tentang bagaimana orang tua akhirnya bingung, tidak beramal, tidak berdakwah karena takut dengan anaknya. Jamaah rahimakumullah, Syekh menyebutkan tentang bagaimana penjagaan Allah. Kau tuh, kita lihat sekarang orang mengasuransikan anaknya diasuransikan. Ada asuransi kematian, ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ada asuransi berbagai macam asuransi dilakukan demi anaknya. Itu dilakukan oleh orang tua. Itu pertanda orang tua memiliki ketergantungan kepada selain Allah. Mungkin bahasa anak salah, tapi itu realitanya. Akhirnya malas bersedekah. Kau ingin mengasuransikan anakmu? Iya. Kau ingin mengasuransikan istrimu? Kau asuransikan, boleh. Tapi kau asuransikan, kau jaminkan kepada Allah Jalla Jalla. Kita minta Allah yang jagain. Dengan cara apa? Ya, sedekah. Kau beramal soleh. Disebutkan kisah Nabi Musa dan Khadir. Bagaimana Allah menjaga hambanya. Kisah ini masalah anak. Kita bicara tentang masalah anak. Ada dua kisah yang berkaitan dengan anak di kisahnya Nabi Musa dan Khadir. Yang pertama, anak yang dibunuh oleh Khadir. Dibunuh tuh anak. Allah kirim Khadir untuk membunuh tuh anak, dikarenakan anak itu akan durhaka, akan membuat orang tuanya akhirnya jauh dari agama. Dibunuh tuh anak.
Jadi orang tua ketika mendapati anaknya meninggal dunia, dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini yang terbaik. Kau nggak tahu. Bisa jadi anak itu besar membuat engkau durhaka, membuat kau korupsi, membuat engkau melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan gara-gara anak. Ketika anak itu Allah matikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kau berhusnudzan sama Allah, takdir Allah pasti indah. Dimatikan tuh anak. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah bangunan yang diperbaiki oleh Khadir dan Nabi Musa. Karena di bawah bangunan itu ada harta karun. Apa kata Khadir kepada Nabi Musa menceritakan hal itu di surat Al-Kahfi? Dia katakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Anak yatim. Adapun bangunan itu milik 2 anak yatim. Gulam itu anak yatim masih kecil. 2 anak yatim yang ada di kota. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah itu ada harta simpanan milik mereka berdua. Tapi apa urusannya? Kenapa Allah kirim Khadir untuk memperbaiki bangunan itu? Apa hubungannya dengan 2 anak yatim itu? Apakah ada hubungan kerabat? Enggak. Apakah keponakannya Khadir? Enggak. Apa kata Allah? Wa kana abuhuma salihah. Tuh 2 anak yatim itu, orang tuanya itu orang soleh, bapaknya tuh orang soleh. Fa'arada rabbuka, dan Rabbmu ingin, Allah yang ingin ya mah, ayyablugha ashuddahuma, mereka sampai ke masa dewasa mereka, wa yastakhrija kanzahuma, lalu mereka mengeluarkan itu harta simpanannya bermanfaat buat mereka. Rahmatan min Rabbik. Apa kata Khadir? Itu karena Allah memberikan kasih sayang dari Allah buat mereka. Subhanallah. Kita lihat nih, Allah turun tangan langsung, Allah jagain tuh anak tuh. Bapaknya nggak ada, bukan paman yang jagain hartanya, tapi Allah kirim Khadir untuk jagain hartanya. Maka di sini disebutkan, subhanallah, perkataan Ibn al-Musayyib, Sa'id Ibn al-Musayyib Ibn Hazan, seorang tabi'in. Apa kata dia? Dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'an ukhfadha fika. Dia mengatakan, aku akan tambah solatku wahai anakku, aku akan tambah solat sunnahku, aku akan tambah. Untuk apa? Untuk kau, supaya Allah jagain kau buat aku. Ya, orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya tidak jelas masa depannya? Bagaimana orang tua yang sakit-sakit dan melihat anaknya jauh dari jalan ketaatan? Sa'id bin Musayyib, dia mengasuransikan anaknya kepada Allah dengan cara menambah sholat. Maka kita yang mau asuransi anak kita, tambah sedekah. Uang yang akan kau asuransikan, biaya itu kau kasihkan. Lihat anak-anak yatim, kau kasih mereka, sekolahkan mereka. Ya Allah, harapan ya Allah, anakku kau jaga. Kalau kau kasihkan kepada anakmu, mungkin habis tuh harta. Tapi kalau kau berikan kepada orang, mungkin dengan izin Allah, Allah akan jagain anakmu. Itu ucapan Sa'id bin Musayyib. Artinya Rasulullah SAW dijaga oleh Allah langsung. Jadi kaitannya itu kaitan dengan kesolehan seorang hamba. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ma min mu'minin yamut illa hafizahullah fi aqibi wa aqibi aqibi. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia melainkan Allah akan menjaga dia di anaknya dan anak-anaknya. Allah akan jagain. Ketika orang itu soleh, Allah akan jagain. Umar bin Abdul Aziz, ketika dia hendak meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz khalifah,
tapi dia khalifah yang miskin, tapi dia punya kuasa. Dia bisa berbagi harta, dia tinggal perintah harta dari Baitul Mal berikan kepada anak-anaknya. Ketika hendak meninggal dunia, subhanallah, dia hanya meninggalkan warisan kalau nggak salah 19 dinar atau 19 dirham. 19 dirham. Anaknya 11. Anaknya 11, kalau nggak salah 2 dirham untuk pemakaman. Sebelum meninggal dunia, kata penasihat-penasihat dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, ausi, kau bikin wasiat buat anak-anakmu. Fa innahum fuqara. Mereka miskin, anak-anakmu. Miskin. Mumpung sekarang kau punya kuasa, kita lihat nih, apabila seorang ayah menjadi pejabat, menjadi gubernur, menjadi presiden, dia akan ambil kesempatan itu, apalagi sebelum dia turun tuh. Jadi presiden, sebelum dia turun jadi bupati, sebelum dia turun jadi gubernur, dia akan manfaatkan kesempatan itu untuk mengambil maslahat buat dia, buat keluarganya. Itu biasa orang seperti itu. Umar bin Abdul Aziz ketika itu mau meninggal dunia, dalam posisi dia itu sebagai Amirul Mukminin. Kalau dia wasiatkan, buat anakku tolong berikan tanah yang sebelah sana buat anakku, itu tanah sebelah sana berapa kapling buat anakku. Kita lihat itu terjadi di negeri kita, di negeri-negeri yang lainnya buat orang-orang yang berkuasa, dan itu sesuatu yang maklum. Maka Umar bin Aziz ngasih wasiat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya kekasihku adalah Allah, pelindungku adalah Allah. Dia yang menurunkan Al-Quranul Karim, dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, kalau anak-anakku soleh, maka Allah akan melindungi mereka. Kalau anak-anakku tidak soleh, aku tidak ingin membantu mereka dalam berbuat dosa dengan harta dan kekuasaan yang aku miliki. Itu dikumpulin tuh anaknya Umar bin Abdul Aziz. Selesai. Meninggal Umar bin Abdul Aziz, miskin semua anaknya, tapi Allah jaga di anak keturunan Umar bin Abdul Aziz. Setelah beberapa tahun, anak-anaknya Masya Allah, Allah bukakan pintu rizki buat mereka. Sebagian di antara mereka itu bersodakoh, sekali sodakoh 70 ekor kuda di jalan Allah. 70 ekor kuda, bukan sapi jamaah. Kuda ini kuda pacu yang memang digunakan untuk perang. Sekali sodakoh. Dari mana ditinggal bapaknya miskin? Dan sebaliknya kita lihat orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya dengan harta yang berlimpah ruah. Masya Allah. Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Orang-orang yang ditinggal oleh orang tuanya memiliki harta banyak, kerabat-kerabatnya semuanya jadi kaya raya, tapi tidak lama semuanya habis kekayaan itu. Mereka kembali kepada yang dulu, miskin lagi. Kenapa? Tadi tuh kita mungkin tidak menjaga Allah. Kalau kau ingin anakmu dijaga sama Allah, maka jagalah Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke masa menyusui Rasulullah SAW. Apa mau masuk ke sesi tanya jawab? Tanya jawab. Baik. Tafadhali. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berarti kan kalau dilihat dari surah Nabawiyahnya tidak ada untuk memperingati tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Hikmahnya kira-kira apa Ustaz? Karena kan lingkungan masih tetap melakukan ulang tahun gitu kan. Di keluarga sebagian masih mengutamakan ulang tahun. Apa yang bisa diambil hikmahnya Ustaz?
Subhanallah. Iya, berkaitan dengan tadi bahwasanya Rasulullah SAW tidak memperingati hari kelahirannya, dan tidak ada ibadah tersendiri yang berhubungan dengan hari kelahiran Nabi kecuali yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan puasa hari Senin. Dan kita berpuasa karena Nabi yang nyuruh kita berpuasa. Apa hikmahnya? Kalau kita bicara hikmah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, seorang beribadah itu dituntut mengikuti ajaran yang sudah ada. Ada perintah, kita amalkan. Ada ajarannya, kita lakukan. Sehingga seorang muslim dalam beribadah itu, kecintaan dia kepada Rasulullah SAW itu tersalurkan. Benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Contoh, kita bicara hari Senin, kita nggak boleh benci hari Senin. Kita harus cinta sama hari Senin. Karena itu hari diangkatnya amal perbuatan. Kalau keluarga yang masih merayakan hari ulang tahun mereka kadangkala, ya karena mereka berpandangan bahwasanya itulah salah satu ungkapan cinta. Dengan kita mengingat, berarti kita mencintai Nabi SAW. Yaitu ada yang berpandangan seperti itu. Cuma kalau kita melihat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar, bersama Uthman, bersama Ali, bersama para sahabat, bersama para tabi'in, mereka tidak melakukan hal itu. Dan ini juga sebagai ujian buat kita. Apakah kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW atau kita hanya omong doang ya. Walaupun kita lihat ada sebagian yang melakukan hal itu karena berpendapat ya ada ulama yang membolehkan umpamanya. Ya kita kasih uzur buat mereka dan semoga Allah membukakan pintu hati mereka sehingga mereka bisa mengetahui bahwa mencintai Rasul SAW adalah dengan mengikuti sunnahnya, menebarkan perjalanan hidupnya, dan itu yang diperlukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi bakal menunggu umatnya kelak di mana di telaga, dia akan menunggu kita lebih dahulu di sana, dan semoga kita termasuk yang diterima oleh Nabi SAW sebagai umatnya dan mencintai Nabi dengan hakikat cinta yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Nah, mohon penjelasannya tentang anak yang terpikir atau anak yang masih kecil lalu meninggal dunia, tetapi terlahir dari orang tua yang kafir. Di manakah keberadaan mereka kelak di akhirat, di surga atau neraka? Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan anak-anak yang lahir belum balik dari orang tua yang non muslim. Bagaimana mereka nanti? Hukum di dunia, mereka dihukumin bersama orang-orang kafir. Makanya kita lihat kalau ada anaknya orang yang kafir meninggal dunia, ya dia dimakamkan sesuai dengan pemakaman mereka, tidak dimakamkan di pemakaman muslimin. Adapun nanti di akhirat, mereka itu akan diuji. Akan diuji kesaksian mereka, fitrah mereka. Kalau mereka mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, Allah akan tanya kepada mereka, siapa Tuhan kalian? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Kalau mereka mengatakan iya, maka mereka akan masuk surga. Tapi kalau mereka mengatakan tidak, urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik, di dunia hukumnya hukum orang-orang kafir. Di dunia ikut orang tuanya. Adapun di akhirat nanti akan ada pertanyaan buat mereka. Begitu pula dengan bayi-bayi yang muslim. Ada yang mengatakan bayi-bayi muslim itu langsung masuk surga. Ya'subun min ya'asibil jannah. Dia akan menjadi seperti binatang di surga. Ada binatang air itu yang nggak pernah lepas dari air. Seperti itu nanti anak-anak kecil di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua tadi, mereka akan diuji terlebih dahulu, diberi pertanyaan apakah mereka taat dan patuh. Ketika mereka taat dan patuh dengan perintah Allah dan jawaban mereka benar, insya Allah mereka akan masuk surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari Senin adalah hari yang baik, yang barusan kita bahas. Tapi kenapa justru meninggal di hari Jumat yang baik, Ustaz, bukan hari Senin? Syukran. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Itulah seorang muslim jamaah. Kita itu ketika beribadah tidak ngarang. Artinya hari Senin baik untuk berpuasa. Hari Senin baik untuk berpuasa. Kau mati di semua hari itu nggak ada masalah. Memang hari Jumat ada spesial. Menjadi hari yang ada sabda Nabi SAW yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, itu termasuk tanda husnul khatimah insyaallah. Karena Nabi menjelaskan itu, maka kita menyampaikan itu. Adapun berkaitan dengan hari Senin, Rasulullah SAW tidak meninggal di hari Jumat, belum meninggal di hari Senin. Bukan berarti orang yang meninggal di selain hari Jumat itu tidak baik, enggak. Dan bukan berarti orang yang meninggal pada hari Jumat itu mesti husnul khatimah. Tidak. Itu salah satu tanda. Ada perampok mati hari Jumat. Ada orang berzina mati hari Jumat. Ada. Apa? Oh, husnul khatimah berarti. Ya enggak. Sesuai dengan amalannya. Maka berkaitan dengan keutamaan hari Jumat, karena Nabi SAW menyampaikan, inna min khairi ayyamikum yaumul Jum'ah. Hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Hari Jumat itu hari diciptakannya Adam. Kalau hari Senin hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat hari diciptakannya Adam. Kemudian dimasukkan ke surga, diturunkan dari surga. Kemudian itu hari terjadinya kiamat. Akan terjadi pada hari Jumat. Kita disuruh banyak-banyak bersolawat khususnya pada hari Jumat. Bukan pada hari Senin. Solawat sepanjang hari. Tapi hari Jumat ada kekhususan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Hari Jumat tidak dibolehkan puasa sendirian. Orang puasa hari Jumat nggak boleh. Ada larangan ketika berpuasa pada hari Jumat, kecuali dia puasanya puasa sebelumnya berpuasa atau sudah berpuasa, atau berpuasanya sambungan dari puasa. Daud dia puasa hari Rabu, berarti Jumat dia puasa, kemudian Ahad dia puasa, nggak ada masalah. Tapi mengkhususkan hari Jumat untuk puasa nggak boleh. Jadi kekhususan dua hari ini berbeda. Yang kita mengetahui hal itu dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga tugas kita adalah menerima. Ya udah kayak gitu, mau gimana? Penjelasannya memang kayak gitu tuh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai anak yang tiga yang semuanya sudah terlanjur saya sekolahkan di sekolah umum. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya menjadi anak yang saleh dan salehah? Karena terlambat saya mempelajari ilmu agama. Anak saya sudah kuliah dan SMA. Mohon petunjuknya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ya, ya Allah, ini pertanyaan yang sebenarnya bagi kita semuanya. Ilmu agama di Indonesia ini baru apa istilahnya baru tersebar ya. Mulai banyak pengajian itu baru-baru aja sebenarnya. Setelah ada media juga. Sebelumnya kan Allah, pengajian di masjid itu jarang. Orang tahu pengajian itu mungkin di momentum-momentum perayaan-perayaan aja. Setelah itu nggak ada pengajian. Dan alhamdulillah sekarang kita dapat ilmu dan dapat hidayah. Kemudian gimana nih anak-anak? Belum. Sampai ada seorang, Masya Allah, Ustadz ngomong, itu sebagian ibu-ibu, Masya Allah, kerudungnya panjang, ke mall, anaknya celana pendek. Kadang-kadang, iya memang berat. Artinya si ibu ini dapat hidayah. Dulu ibu ini kayak itu anak. Kurang lebih lah. 11-12. Setelah ibunya dapat hidayah, anaknya belum. Nah ini peran orang tua bagaimana? Tadi yang di sekolah umum, nggak ada masalah sekolah di umum sebenarnya. Yang penting bekal agamanya dikuatkan. Kalau bisa anak itu mau dipindah ke sekolahan yang agamis, itu baik. Karena lingkungan berpengaruh.
Tapi kalau sekolahnya memang sudah nggak bisa dipindahin, maka orang tua perlu ada bimbingan belajar buat anak-anaknya. Panggil guru, bukan hanya guru ngaji, bukan hanya guru ngaji. Ana sedih ya, karena di negeri kita ini ada nggak bimbel agama, Ibu? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Yang ada bimbel matematika, yang ada bimbel bahasa Inggris, yang ada bimbel untuk urusan dunianya. Maka perlu kiranya nih, ibu-ibu yang di sana nih, ya siapapun, para jemaah semuanya, kalau bisa bikin bimbel secara khusus, bimbel untuk urusan agama. Jadi anak itu kursus agama, kursus perlu, jangan dibilang nggak perlu. Perlu anak itu diajarin wudhu. Kalau privat itu bahasa Inggris, ini privat urusan agama. Yang ada kan orang hanya berpikir yang penting baca Quran. Privat panggil guru untuk baca Quran saja. Kita perlu lebih dalam lagi. Privat untuk pelajaran agama, Quran, fikih, tauhid, tafsir, diajarin untuk anak. Dan kalau bisa mungkin ibu-ibu menjadi pencetus pertama yang buka bimbel untuk urusan agama. Kalau sekarang kan biasanya orang kalau anaknya nakal kirim ke pesantren kan. Tapi enggak sekarang. Belajar agama ke sana. Kumpul sama anak-anak belajar agama. Walaupun ba'dal asar sampai maghrib. Setelah itu pulang. Walaupun sekarang ada sekolah full day itu, dan itu ditentang sebenarnya oleh banyak madrasah karena ya tadi, kalau di sekolahan itu full day yang separuhnya itu agama 50-50, itu bagus. Tapi yang terjadi ternyata anak ini cekokin urusan dunia semua, tetap agamanya seperti yang dulu. Maka itu yang banyak mungkin tidak disetujui oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan, sambil terus berdoa, memohon kepada Allah. Anaknya bawa kajian, minta antar ibunya, nak ibu minta diantar kau nak. Mungkin bikin anak itu merasa dibutuhkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan anaknya menerima hal itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik, insyaallah. Ustaz dari Palestina ya. Amin. Berapa Ustaz langsung dilamar nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kafarat Ustaz. Saat Ramadan kami melakukan larangan melakukan hubungan istri. Istri sedang tidak berpuasa karena suami sakit. Suami yang meminta. Apakah harus membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut untuk suami dan istri? Bagaimana istri berpuasa berhalang haid sehingga tidak bisa berturut-turut? Iya. Tunggu, ini suaminya sakit. Istrinya yang sakit, suami yang meminta. Istrinya sakit, nggak puasa istrinya? Ya, istrinya tidak puasa. Suaminya yang meminta. Masya Allah, ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini. Tapi ada kuliah. Tapi kalau berkaitan jadi yang ngerjain suaminya ini kan? Nah, jadi suaminya yang wajib. Kalau gini, jadi seorang istri yang ketika itu berhalangan. Contoh berhalangan ini, seorang istri zuhur bersih dia. Artinya dia nggak wajib puasa. Kemudian suaminya baru pulang dari perjalanan, dia nggak puasa juga karena musafir. Maka ketika itu mereka pendapat yang roji nggak ada masalah karena mereka tidak wajib puasa pada waktu itu. Yang tadi kejadiannya si istri tidak wajib puasa karena sakit dan dia memang berbuka. Si suami melakukan hal itu, maka sang suamilah yang wajib membayar kafarah untuk hal itu. Karena istri melayani suami dalam kondisi si istri memang punya
punya alasan untuk tidak berpuasa pada hari itu, maka sang suamilah yang wajib berpuasa selama 60 hari 2 bulan berturut-turut. Kalau dia mampu melakukan hal itu, kalau tidak mampu maka dia memberi makan 60 orang miskin, dia kasih makan. Itu kafaratnya seperti itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan anak jadi fitnah. Apakah kata fitnah bukan berarti bohong ya? Siap, Masya Allah. Iya. Nah, iya, ini karena dari bahasa Indonesia kan fitnah itu artinya membuat omongan, itu fitnah. Sedangkan di dalam bahasa Arab Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di ayat itu adalah kesyirikan sebenarnya. Kesyirikan atau kekacauan yang ditimbulkan oleh kesyirikan itu sendiri. Kata fitnah dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ujian. Fitnah, Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian dan istri kalian dan harta kalian adalah fitnah. Jadi yang disebut dengan fitnah itu segala sesuatu yang melalaikan, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, segala sesuatu yang membuat kita berbuat maksiat. Fitnah itu sesuatu yang menyingkap jati diri kita. Memang ada peristiwa anak meninggal dunia, orang tua kan difitnah, artinya dia sabar enggak? Jadi kematian anak itu fitnah buat orang tuanya. Jadi bukan fitnah itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia kan fitnah maknanya bikin omongan. Tapi fitnah dalam bahasa artinya ujian atau bisa terjadi kekacauan. Fitnah bisa bermakna kesyirikan sebagaimana di firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud adalah kesyirikan, bukan bikin omongan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya memberi nama anak saya dengan Maha Putri, Maha Dewi. Apakah saya harus mengganti nama anak saya? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya. Yang pertama tentang arti maha itu sendiri. Sebenarnya insya Allah nggak ada masalah arti maha itu. Kita disebut mahasiswa ketika di Madinah. Mahasiswa artinya siswa besar lah. Kenapa? Nggak, mahasiswa itu artinya cuma di Indonesia katanya. Ini katanya siapa ceritanya? Katanya Bapak Anies Baswedan kalau nggak salah dia cerita. Nah, maha itu ada di Indonesia aja. Kenapa? Karena dulu itu tidak ada mahasiswa. Kalau di luar itu kan student, semuanya itu pelajar yang kuliah, pelajar disebut pelajar. Di Indonesia disebut mahasiswa karena ya baru ada perkuliahan disebut ini siswa besar. Kalau tadi dikatakan Maha Putri, artinya putri yang besar, Anda rasa nggak ada masalah ya. Cuma Maha Dewi, Dewi itu artinya apa? Kalau Dewi itu artinya dewa perempuan, ya dewa perempuan yang artinya sesembahan-sesembahan, maka nggak boleh. Tapi coba dilihat, Dewi itu mungkin memiliki makna lain, karena Anda lihat nama Dewi ini ada Dewi Sartika, Dewi apa, Dewi ini, Dewi itu, mungkin ada makna lainnya sehingga dibawa kepada makna yang boleh. Kalau memang ada makna lainnya. Tapi kalau makna Dewi itu adalah sesembahan, fortuna, yang dikatakan Dewi yang memberikan keberuntungan, itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan sebenarnya yang dilakukan, maka perlu dilihat makna Dewi itu sendiri apa sebenarnya. Kadang-kala maknanya cantik umpamanya, disebut Dewi Fulan, artinya si cantik Fulan. Wallahu a'lam, Anda nggak tahu, jadi Anda nggak bisa jawab. Tapi kalau arti maha sendiri insya Allah nggak ada masalah ya. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan terakhir. Ustaz,
Nah, maaf Ustaz, dengan berkaitan dengan kafara tadi, kalau diganti dengan memberikan fakir miskin 60, apakah maksudnya per hari atau dibayar sekaligus boleh? nah, iya, berkaitan dengan memberi makan 60 orang miskin. Artinya 60 orang miskin kita kasih. Kalau kita mampu hari ini 5, ya nggak apa-apa kita kasih 5 hari ini. Besok kita mampu 10, kita kasih 10. Tapi kalau kita bisa kasih sekalian, maka itu lebih baik. Selesai seperti itu. Jadi untuk satu hari itu dia ganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau dia melakukan itu bukan hanya sekali, 2 kali atau 3 kali, maka dikali 60 orang miskin. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ana kira cukup. Ya, insya Allah anak kirim salam, katanya sebagian jemaah kepingin berkunjung ke tempatnya Dr. Amrullah. Anak kirim salam, mohon maaf anak tidak bisa ke sana. Mohon doanya juga semoga beliau diberi kesembuhan, keluarganya diberi ketabahan, dan semoga Allah menyembuhkan semua yang sakit dari keluarga kita, dari kerabat kita, dan Allah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Rohingya ya. Kalau kita melihat musibah mereka mungkin jauh lebih besar dari musibah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.